Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali perenungan pagi ini di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang terus memelihara hidup kami sampai saat ini kami masih bisa bernafas dan akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman kami ya Tuhan supaya hati kami tetap bersuka cita. Karena kami punya Allah yang sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami serahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pagi ini perenungan kita saya berikan tema keseimbangan membawa shalom, membawa damai sejahtera. Jemaat terkasih, dalam kehidupan kita, keadaan yang kekurangan, keadaan yang terlalu berlebih itu tentu memiliki efek yang negatif. Untuk itu perlu ada keseimbangan. Seperti tubuh fisik kita misalnya, setiap kalori, lemak, vitamin yang masuk atau zat-zat yang lain yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu perlu masuk dalam posisi yang seimbang. Kemudian kalau dalam ilmu ekonomi kita mengenal ada namanya titik equilibrium, yaitu keseimbangan yang terjadi antara jumlah permintaan dengan jumlah penawaran. Nah, kalau keadaan yang seperti ini berarti gejolak-gejolak yang terjadi di ekonomi itu bisa dihindari. Nah, keseimbangan tentunya itu akan mewujudkan damai sejahtera. Tetapi faktanya kalau kita temukan dalam kehidupan relasi antara sesama manusia, keseimbangan itu begitu sulit untuk dicapai. Kenapa? Karena tentu di dalamnya ada dosa. Sehingga yang terjadi adalah ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, dicurangi, ditipu, bahkan merasa sangat-sangat dikecewakan. Akhirnya damai sejahtera itu begitu sulit untuk dicapai. Mungkin ada seorang yang bertemu dengan orang yang lebih lemah atau lebih bodoh. Bukannya dia berusaha bagaimana orang yang lebih lemah, lebih bodoh ini bisa sama posisinya dengan dia, bisa lebih pintar, bisa lebih baik. Tetapi malah orang yang lebih baik, lebih pintar ini malah menginjak-injak, malah memanfaatkan orang yang lebih lemah dan lebih bodoh. Alhasil keseimbangan tidak dapat tercapai. Atau mungkin kalau kita melihat misalnya ada orang lain yang lebih pintar dari kita, lebih baik, lebih hebat dari kita. Kita bukannya malah berjuang supaya kita bisa sama pintar, bisa sama baik, bisa sama hebatnya dengan dia. Tetapi yang terjadi adalah malah iri hati, cemburu, dan dengki. Alhasil damai sejahtera itu tidak bisa dicapai. Atau ada mungkin orang kaya yang tidak rela untuk membagikan sebagian dari kekayaannya itu untuk mereka yang lebih miskin. Alhasil keseimbangan di dalam penghasilan itu tidak bisa tercapai. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesenjangan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan ekonomi masyarakat karena si kaya tidak mau berbagi kepada mereka yang miskin. Atau misalnya dalam kehidupan rumah tangga, misalnya si istri yang sudah tahu suaminya berwatak keras, bukannya berusaha untuk menyeimbangkan keadaan supaya istri lebih baik dan lebih sabar, tetapi istrinya malah ikut-ikutan keras seperti suaminya. Alhasil yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran, bukan damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Kristus, atau mungkin kalau kita melihat dalam kehidupan pelayanan di gereja, mungkin kita sudah mengetahui ada seorang pemimpin gereja kita mungkin yang berwatak keras, yang berwatak karakternya bandel atau mungkin tidak mau mendengar perkataan orang lain. Terus selanjutnya ada lagi pribadi yang sama, tidak mau mengalah, sama-sama berwatak keras. Alhasil apa? Alhasil mungkin di dalam pelayanan tidak akan terjadi damai sejahtera. Sekali lagi, kita membutuhkan keseimbangan supaya damai sejahtera itu dapat dicapai. Jemaat terkasih, kalau kita melihat keseimbangan itu akan mendatangkan shalom, akan mendatangkan damai sejahtera. Bukankah Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengangkat manusia yang sudah jatuh? Tadinya manusia itu berada
di bawah Allah memang. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sudah jatuh terperosok seperti masuk ke dalam lubang yang begitu dalam. Jemaat yang terkasih, kalau Calvin berkata, Yesus datang ke dalam dunia itu sebenarnya untuk menghidupkan kita yang sudah mati. Calvin berkata bahwasanya kita orang berdosa ini seperti orang yang sudah mati. Kita sebenarnya adalah mayat yang tidak bisa berbuat apapun. Nah, disinilah Yesus datang bukan hanya untuk menyeimbangkan keadaan manusia, tetapi Yesus bahkan membalikkan posisi manusia yang mati menjadi hidup. Kita posisinya yang sudah jatuh terperosok lubang yang begitu dalam, itu diangkat kembali oleh Yesus melalui kedatangan Yesus ke dalam dunia. Jemaat terkasih, kalau Yesus sudah datang untuk menghidupkan kita yang sudah mati, untuk mengangkat kita manusia yang sudah jatuh terperosok ke dalam lubang, Yesus juga sudah menjadi jembatan bagi kita untuk kembali bisa berelasi intim dengan Allah yang kudus. Itulah lambang salib Yesus. Kalau Yesus sudah datang sebagai Raja Damai, itulah di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari kita meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus bukan saja menjadi penyeimbang, tetapi Yesus membalikkan keadaan yang mati menjadi hidup kembali. Yesus sudah mewujudkan damai sejahtera itu di dalam dunia. Yesus sudah menyeimbangkan hukuman kekal yang harusnya kita terima sebagai orang yang berdosa dengan melakukan apa? Dengan melakukan kasih. Untuk itu, mari kita bawa keseimbangan dalam setiap keadaan dimanapun kita berada. Karena ketika keseimbangan itu kita bawa, maka akan terwujud shalom, maka akan terwujud damai sejahtera. Bagaimana kita melakukan keseimbangan itu? Dengan melakukan apa yang seperti dikerjakan oleh Yesus, yaitu dengan melakukan kasih. Bawalah kasih itu di dalam setiap situasi yang tidak seimbang. Ketika kita berelasi satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa membawa shalom. Kita bisa membawa damai sejahtera ketika situasi tidak seimbang di antara satu manusia dengan manusia yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami diingatkan bahwasanya Yesus datang bukan hanya untuk menyeimbangkan keadaan kami manusia yang sudah terperosok jatuh ke dalam dosa yang begitu kelam. Bahkan Yesus membalikkan keadaan yang mati menjadi hidup. Seharusnya kami juga memperlakukan diri kami Tuhan seperti Yesus. Kami boleh datang membawa shalom, membawa damai sejahtera itu bagi situasi dan keadaan yang tidak seimbang yang kami ketemui ya Tuhan di dalam situasi apapun, apakah itu dalam kehidupan berumah tangga, apakah itu dalam kehidupan pekerjaan, apakah itu dalam kehidupan sosial, apakah itu dalam kehidupan bergereja. Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh membawa shalom seperti yang sudah dibawa oleh Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa, mampukan jemaat Tuhan untuk mengerjakan segala aktivitas mereka dengan baik, dengan membawa shalom sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.